Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di tutorial yang kelima mata kuliah pengantar Matematika Finansial 1. Oke, di tutorial yang kelima kali ini kita bakal membahas chapter 4 dari buku Theory of Interest Kellison. Itu tentang more general annuities. Jadi kita memperdalam lagi tentang annuities. Kalau yang di chapter 3 itu masih umum, ya di chapter 4 ini kita bahas yang lebih spesifik, lebih dalam. Nah, nanti isinya ada ya dari pendahuluan, terus konversi periode bunga, kemudian anuitas yang dia uh, uh, itu lebih sering dari yang tadi anuitas yang frekuensinya itu kurang dari konversi bunga. Terus kalau sekarang anuitas yang dibayarnya lebih dari konversi bunga, lalu anuitas kontinu, kemudian aritmatik, kemudian kemudian perpetuitas aritmetik, lalu yang terakhir nanti geometrik. Ini kita langsung mulai aja masuk ke materinya. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi, di chapter 3, anuitas yang kita bahas tuh periode pembayaran sama periode konversinya bunganya tuh sama. Misal paymentnya tuh semi annual nih, jadi kita membayarnya tiap semester. Nah, biasanya bunganya juga diketahui itu adalah convertible semi annually atau I2. Nah, kalau di chapter 4 ini nanti kita tuh bahas bunga yang periode pembayaran sama periode konversinya bunganya tuh beda. Misal di sini dia paymentnya itu setiap semester tapi bunganya convertible quarterly gitu. Nanti juga kita selain membahas anuitas yang periodenya tuh pembayarannya berbeda dengan konversi bunga, kita juga akan membahas anuitas yang payment tiap periodenya tuh beda. Jadi misal sekarang bayarnya 1.000, nanti selanjutnya naik jadi 2.000, selanjutnya 3.000, nah gitu. Yang itu bisa naik, bisa turun ya. Misal sekarang 1.000, terus besok 900 gitu. Nanti kita akan bahas itu juga di chapter ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke konversi periode bunga. Seperti yang aku bilang tadi. Nah, kali ini pembayaran paymentnya itu berbeda dengan konversi bunganya. Misal di sini ada anuitas dengan pembayarannya N kali tiap tahun, sedangkan bunganya konvertible seper M-sli atau bunganya konvertible tuh M kali tiap tahun. Misal dia convertible quarterly kan berarti M-nya 4 atau 4 kali tiap tahun gitu. Nah, itu nanti biar frekuensi si bunganya itu sama dengan frekuensi pembayaran, kita harus menyesuaikan bunganya terlebih dahulu. Pakai persamaan ini. N tadi 1 plus eh 1 plus IN per N pangkat N itu sama dengan 1 plus IM per M pangkat M. Nah, N ini adalah eh, N ini adalah banyaknya pembayaran tiap 1 tahun, sedangkan M itu banyaknya konversi bunga tiap 1 tahun. Ya, misal tadi kalau quarterly, bunganya quarterly, convertible quarterly ya berarti M-nya 4. Untuk semi annual ya berarti M-nya 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti di sini tuh yang kita sesuaikan adalah bunganya ya. Makanya kita harus mengubah bunga itu agar periodenya tuh sama dengan agar periodenya tuh sama dengan paymentnya. Misal nih, misal bunganya tadi quarter, tapi pembayarannya semi annual. Ya berarti kan kita harus mencari bunga yang semi annual gitu. Nah, cara nyarinya, misal bunga efektif yang kita cari adalah J, di mana J itu adalah IN per N. Nanti kita akan memperoleh J itu sama dengan 1 plus IM per M pangkat M per N min 1. Mungkin biar enak langsung tak kasih contohnya nih. Jadi misal bunganya quarterly. Berarti kan yang diketahui adalah misal I4 sama dengan 4% gitu biar gampang. Terus misal paymentnya semi annual. Jadi dia melakukan pembayaran itu uh, setiap 2 kali dalam setahun. Nah, karena dia quarterly bunganya berarti kan M-nya 2. Terus paymentnya semi annual berarti kan N-nya M-nya tadi 4 karena quarterly. Sorry. Terus karena semi annual paymentnya berarti N-nya adalah 2. Nah, nanti untuk mencari bunganya ini yaitu tinggal J atau boleh juga nanti teman-teman tulis IN per N juga boleh. Berarti di sini I2 per 2 ya. Itu sama dengan 1 plus IM per M. Berarti kan di sini
M-nya kan 4, berarti 4 per 4 pangkat M per N, berarti 4 per N-nya tadi 2, min 1. Jadi kan nanti jadinya 1 plus 0,04 per 4 pangkat 2 min 1. Atau 1,04, sorry, 1,01 ya. 1,01 kuadrat min 1 gitu. Untuk ini adalah 1,01 kuadrat min 1 adalah bunga efektif semesterannya yang nanti kita bisa pakai buat ngitung di anuitasnya langsung. Yang ini semua ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait konversi periode bunga? Ini aku tunggu 30 detik kalau ada. Kalau misal kecepatan atau kurang jelas bilang aja ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ke contoh soal. Jadi di sini ada orang yang berinvestasi dengan dia ngedepositin 1.000 setiap akhir 3 bulan. Berarti kan depositnya, paymentnya adalah 3 bulanan ya atau quarterly. Nah, jika diketahui bahwa interest rate-nya itu 4%, convertible semi-annually, kita diminta menentukan nilai investasi setelah 10 tahun. Atau di sini berarti yang dicari adalah nilai akumulasinya. Nah, ini kayak yang udah dibahas sebelumnya, periode konversi bunganya itu beda dengan frekuensi pembayarannya. Di mana di sini frekuensi pembayarannya itu setiap 3 bulan atau quarterly, sedangkan bunga yang diketahui adalah convertible semi-annually. Maka kita perlu sesuaikan seperti yang sebelumnya tadi. Nah, menyesuaikannya itu menggunakan rumus tadi nih. Tapi kita bisa tulis informasinya dulu ya. Jadi, tadi kita tahu bahwa I-nya itu convertible semi-annually ya. Sorry. Berarti kan otomatis yang diketahui adalah I2, yang itu sama dengan 4%. Terus paymentnya, soal ini sekalian tambahin ya, berarti di sini M-nya adalah 2. Terus paymentnya itu, di sini diketahui paymentnya quarterly, karena tiap akhir 3 bulan ya. Berarti N-nya sama dengan 4 gitu. Nah, terus di sini kita bisa hitung aja. Berarti untuk accumulated value-nya, kita cari interest-nya dulu ya, bunga. Kita cari bunganya dulu. Tadi itu IN per N atau J, tadi itu sama aja 1 ditambah IM per M pangkat M per N min 1. Atau berarti di sini sama aja 1 plus 0,04 per 4, sorry, per 2. Pangkatnya M per 2 ya, berarti 4 per 2 min 1. Atau sama aja 1,02, sorry, 2 per 4 ya ini. Ya, 2 per 4. 1,02 pangkat setengah min 1. Ini bunganya. Nah, terus kita kan udah tahu bunganya nih. Di mana bunga ini itu udah disesuaikan ya. Ini adalah efektif, bunga efektif quarterly. Bunga efektif ya, udah bunga efektif. Nah, terus habis itu banyaknya payment. Kan dia bayarnya quarterly. Quarterly berarti setahun 4. Lama berapa tahun? 10 tahun. Berarti 40 gitu ya. Nah, sekarang kita bisa hitung nilai akumulasi. Jadi nilai akumulasinya, karena dia pembayarannya 1.000 ya. Tambahin ya, R-nya 1.000. Terus T-nya 10 tahun. Berarti kan 1.000
dikali S angle 40 ya. Tadi banyaknya ini 40. Nah, itu sama dengan 1000 dikali di sini berarti kan 1 ditambah J, atau kita boleh juga tulis 1 ditambah IN per N. Pangkatnya N kali T ya berarti. N kali T itu tadi ini 40 ya berarti. Ini kan N-nya, ini T-nya. Dikurangi 1 dibagi bunganya. Bunganya tadi ya IN per N. J tadi kan IN per N. Nah, kayak gini. Ini pakai rumus SN biasa ya, cuman kita menggunakan bunga yang kita peroleh tadi yang sudah disesuaikan dengan frekuensi pembayaran. 1 ditambah IN per N tadi atau J-nya kan 1,02 pangkat setengah min 1 gitu ya. Ini dikurangi 1, ini pangkatnya berarti N kali T tadi 40 gitu. Terus dibagi IN per N, berarti 0,02. Atau J ya, tadi IN per N itu sama aja J. Nah, ini berarti sama aja 1000 dikali, ini kan sebenarnya ini 1 plus, ini dikurangi 1, jadi sama aja di sini 1,02 pangkat setengah dipangkatin lagi 40 gitu, dikurangi 1 dibagi 0,02. Nah, ini kalian bisa masukin ke kalkulator aja, nanti hasilnya adalah 48.836,51 gitu. Ini untuk yang ya soal yang pertama. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Kalau ada, aku tunggu ya 30 detik. Permisi Kak, itu IN per N-nya jadinya 0,02, bukan yang satu, bukan yang 1,02 pangkat setengah minus satu, yang bawah. Oh, ini IN per N-nya itu kan, IN per N-nya kan ini 1,02 pangkat setengah min 1. Nah, itu aku masukin ke sini nih. 1 plus IN per N. Jadi 1 plus 1,02 pangkat setengah min 1. Habis itu kan ini satunya saling menghilangkan. Ini 1 terus dikurang 1. Nah, jadinya 1,4 setengah gitu. Yang Uh, bagian penyebutnya Kak. oh ya, sorry. Makasih. Benar-benar. IN per N ya. Jadi 1,02 pangkat setengah. IN per N itu. Oke, thank you. Dah. Ada yang mau ditanyakin atau ada yang mau dikoreksi kah? Udah sampai ini. Bentar. Kok di situ belum ke update ya? Kayaknya aku nge-lag. Oh ya, itu udah ya. 1,02 pangkat setengah min 1. Ya. Oke, ada yang mau nanya atau mau dikoreksi lagi? Mungkin aku ada salah tulis. Iya. Oke, kalau belum ada lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita ke anuitas yang dia dibayarinnya itu frekuensinya kurang dari konversi bunga, atau dia kayak anuitasnya tuh nggak sesering konversi bunganya gitu. Jadi misal nih ya, pembayarannya tuh frekuensinya kurang dari konversi bunga. Jadi misal pembayarannya setiap 6 bulan atau 2 kali setahun. Nah, bunganya yang diketahui itu misal convertible quarterly atau 4 kali setahun. Berarti kan frekuensi pembayaran anuitasnya kan kurang dari konversi bunga, di mana frekuensinya kan 2 kali setahun, sedangkan bunga yang convertible quarterly itu dia berbunganya 4 kali setahun gitu. Nah, untuk yang kayak gini kita bisa mencari PV atau present value dan accumulation value-nya itu dengan rumus ini. Nah, untuk yang anuitas akhir itu A angle N dibagi S angle K, kalau PV-nya, kalau AV-nya S angle N dibagi S angle K. Kalau yang anuitas awal A angle N dibagi A angle K, sama accumulation-nya S angle N dibagi A angle K. Nah, di sini K sama N itu apa? K di sini adalah banyaknya periode konversi bunga dalam 1 kali pembayaran.
Sedangkan N itu periode konversi bunga secara keseluruhan nih. Misalnya aku kasih contohnya ya. Jadi pembayarannya tadi 6 bulan, berarti kan 2 kali setahun. Sedangkan bunganya convertible quarterly atau 4 kali setahun. Dengan lama waktu misal 10 tahun. Nah, K itu kan berarti banyaknya pembayaran dalam, banyaknya periode konversi bunga dalam sekali pembayaran. Nah, berarti kalau dia konversi bunganya quarterly atau 3 bulanan, sedangkan pembayarannya itu 6 bulanan, berarti kan dalam sekali pembayaran tuh ada 2 kali konversi bunga ya, karena bunganya tiap 3 bulan dia konversinya. Maka di sini K-nya adalah 4 dibagi 2, sama dengan 2. Atau sebenarnya K itu ya tinggal banyaknya frekuensi pembayarannya dalam, frekuensi konversi bunganya dalam setahun dibagi frekuensi pembayaran ya. Ini K itu frekuensi konversi bunga, agak dibagi dengan frekuensi pembayaran. Nah, sedangkan N-nya tadi kan total periode konversi bunganya, ya udah bunganya konversinya 4 kali, terus dalam setahun kan, terus periodenya 10 tahun, jadi 10 kali 4, 40. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kalau belum kita lanjut ke latihannya. Di sini ada sebuah anuitas akhir dengan pembayarannya 4.000 tiap semester selama 20 tahun dengan bunganya 8% convertible quarterly. Nah, ini kita bisa pakai rumus tadi. Kita mungkin rinciin dulu. Di sini kan pembayarannya 4.000 setiap semester. Berarti kan bentar, paymentnya di sini itu 4.000. Sebentar guys, agak ngelek. 4.000 2 kali setahun ya, 2 kali setahun, 2 kali dalam 1 tahun. Berarti otomatis uh, dia ya, nggak ada M atau N sih, mungkin berarti frekuensi pembayarannya dalam setahun adalah 2 gitu. Sedangkan untuk bunganya interest rate-nya itu karena dia quarterly ya, convertible quarterly, berarti dia frekuensinya ya 4 kali setahun. Atau dia frekuensinya 4 gitu. Nah, berarti di sini kita bisa menentukan K sama N-nya tuh. K-nya di sini kan tadi frekuensi dari konversi bunganya, enggak, takut salah. Frekuensi dari konversi bunga dibagi frekuensi pembayaran, berarti 4/2 sama dengan 2. Sedangkan N-nya itu tadi kan total periode konversi bunga, berarti 4 dikali dengan di sini selama 20 tahun, berarti 4 kali 20 sama dengan 80. Udah dapat N sama K-nya. Nah, terus untuk bunganya, itu kan I4. Kita ketahuinya I4 sama dengan 8% ya, 0,08. Jadi nanti J-nya, atau itu kan I4/4, sama aja 0,08 dibagi 4, atau sama aja 0,02. Nah, sekarang kita bisa hitung aja. Yang diminta adalah nilai sekarang. Ini anuitas akhir ya. Berarti anuitas akhir nilai sekarang berarti PV. Di sini sama dengan pakai rumus yang tadi aja, langsung A angle N dibagi dengan S angle K. Atau kalau kita udah tahu N sama K-nya ya tadi. Sorry, ini paymentnya karena paymentnya 4.000, berarti 4.000. Yang itu sama dengan 4.000 dikali A angle N-nya tadi 80 dibagi dengan S angle 2. Tuh. Berarti 4.000. Nah, A angle N kan berarti A angle N-nya berarti kan 1 dikurangi
J-nya tadi 0,02 ya. 1 dikurangi 1,02 gitu. Pangkat min 80 karena angle 80 dibagi J-nya tadi 0,02. Terus S angle 2 nih. Jangan lupa ya rumus AN sama SN. SN kan berarti 1 + I pangkat N dikurangi 1/I gitu. Ini kita udah pakainya J ya dapatnya. 1,02 berarti pangkat min, sorry, bukan min. Pangkat 80 dikurangi 1 dibagi dengan 0,02. Ya nanti kita dapat ya, teman-teman masukin kalkulator aja ini. Jadinya nanti 78.702 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi dari cara mengerjakannya atau hasilnya mungkin ada yang beda. Sama sebagai catatan, kita juga bisa mengerjakan ini dengan cara yang pertama tadi ya. Jadi sebenarnya cara yang pertama ini yaitu konversi periode bunga itu adalah cara paling umumnya. Jadi kan rumus untuk konversi periode bunga ini kita bisa terapkan baik untuk yang pembayarannya frekuensinya lebih dari konversi bunga ataupun yang pembayarannya konversinya itu pembayarannya itu frekuensinya kurang dari konversi periode bunga. Jadi rumus umum yang kita bisa pakai untuk kedua kasus adalah ini. Tapi nah, kita bisa uh, dapat cara-cara yang spesifiknya. Jadi buat yang frekuensinya kurang dari konversi bunga pakai yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan yang masih di materi yang ini ya, yaitu yang anuitas yang dia frekuensi pembayarannya kurang dari periode konversi bunga. Jadi ini ada investasi sebesar 1.500 yang dia itu bakal dipakai untuk melakukan payment 200 di tiap akhir tahun ya. Selama mungkin dengan smaller final payment di pembayaran terakhirnya, tapi di regular paymentnya. Jadi nanti yang berbeda itu adalah pembayaran terakhirnya. Nah, kita diminta untuk mencari banyaknya pembayaran dan amount dari total final payment-nya jika I2-nya itu 8%. Kan ini ya, jadi frekuensinya payment-nya langsung aja. Payment-nya kan 1 kali ya, 1 tahun. Dalam 1 tahun, berarti, atau kan dia di tiap akhir tahun ya. Jadi 1 kali dalam 1 tahun, atau frekuensinya langsung aja 1. Terus kalau yang interest-nya, itu konvertibelnya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi ya frekuensinya 2. Nah, setelah itu kita bisa menentukan K sama N-nya tadi. K itu berarti di sini uh, interestnya, frekuensi interestnya dibagi frekuensi payment, berarti 2/1 yaitu 2. Sedangkan bunganya itu, sedangkan N-nya itu total periodenya ya. Total periodenya berarti di sini, belum diketahui ya N-nya, karena kita belum tahu ininya. Apanya? Kita belum tahu dia tuh berapa tahun gitu, ya kan? Oke, kalau gitu kita langsung aja karena N-nya belum diketahui, maka kita cari N-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan 1.500 itu adalah present value-nya, sedangkan payment-nya sebesar 200. Berarti di sini 1.500 itu sama dengan 200 dikali dengan tadi ya rumus untuk PV tadi kan untuk ini berarti sama ya, A angle N dibagi dengan S angle K. Nah, oh ya sorry, mungkin tambahan di sini I2 8%. Jadi J-nya I2/2 0,08/2 berarti 0,04.
Nah, ini kan 200 dikali A angle N dibagi S angle K. Atau di sini berarti 200 dikali A angle N, karena N-nya belum diketahui, dibagi S angle K-nya tadi 2. Oke, berarti di sini kan 1.500 sama 200, kita bisa bagi luas dengan 200, jadi 1.500 per 200 sama dengan A angle N dibagi S angle 2. Nah, A angle N, jangan lupa rumusnya. Di sini A angle N itu berarti 1 dikurangi interestnya, kan 1 plus 0,04 ya. Pangkat min N dibagi interestnya 0,04. Terus dibagi dengan di sini S angle 2. Berarti S angle berarti 1 ditambah 0,04 pangkat 2 min 1 per 0,04. Nanti berarti sama aja dia 1.500 per 200 itu 7,5. Berarti ini 7,5 dikali, oh terus ini 0,4 sama 0,4 bisa habis, jadi 7,5 dikali 1,04 kuadrat min 1 itu sama dengan 1 min 1,04 pangkat min N. Itu ya. Jadi nanti 1,04 pangkat min N itu sama aja 1 min 7,5 kali 1,04 kuadrat min 1. Nanti diperoleh dengan kalkulator aja ya teman-teman. Nanti N-nya itu sama aja. Bentar, sedikit banget. Nanti kita dapat N-nya itu sama dengan disolve pakai kalkulator sekitar 24,139. Nah, apa artinya di sini 24,139? Berarti sebenarnya ada sekitar 24 payment. Tapi ketika kalau kita membayar sebesar 200 dalam 24 kali, itu masih belum nutup nih, belum mencapai 1.500. Makanya masih ada 139. Berarti nanti di akhir itu masih perlu ada tambahan payment. Jadi kita di akhir nggak bayar 200 ya. Karena kalau kita seterusnya cuma bayar 200 dalam 24 kali, itu nggak nyampe 1.500. Makanya di akhir kita perlu nambahin pembayarannya ya. Jadi di akhir itu pembayarannya 200 plus sekian gitu untuk pembayaran terakhir. Agar nanti present value-nya dengan 24 pembayaran itu tetap sebesar 1.500 itu. Mungkin ini langsung. Nah, jadi gimana? Biar hasilnya 1.500 dan payment-nya tuh sebanyak 24. Nah, kita bisa cek dengan accumulated value-nya. Kenapa kita lihat di accumulated value? Karena kita pengen tahu pembayaran terakhirnya tuh loh. Pembayaran terakhirnya itu kita perlu menambahkan sebesar berapa gitu. Jadi pembayaran terakhirnya adalah 200 plus sekian. Maka di sini kita bawa dulu ke nilai akumulasi di akhir periode atau di 24 ya. Nah, nilai akumulasinya itu rumusnya kan S angle N dibagi S angle K. Atau di sini berarti sama aja S angle 24 dibagi S angle K-nya tadi 2 ya. Nah, nilai akumulasinya di sini adalah 1.500 dikali 1,04 pangkat 24 kan gitu. Nah, itu sama dengan apa? Sama dengan 200 S angle 24 dibagi S angle 2. Nah, tapi kan ini kan masih belum cukup ya tadi. Nah, harus kita tambahkan sebesar R. Kenapa kita langsung plus R? Karena ini udah di akhir periode ya. Kita udah ngebawa ini ke future value di akhir periode. Maka
karena R juga itu akan dibayarkan di akhir bareng dengan pembayaran terakhir, maka langsung aja plus R. Karena waktunya udah sama. Nah, ini bisa kita solve aja. Berarti R di sini itu sebenarnya sama dengan 200 dikali tadi S angle 24. Berarti 1,04 pangkat 24 min 1 per 0,04 dibagi dengan, sorry, dibagi dengan 1,04 kuadrat min 1 per 0,04 dikurangi 1.500 kali 1,04 pangkat 24. Nah, nanti kita solve aja ini pakai kalkulator. Ini kan kita akan dapat R-nya sebesar 13,32839. Jadi dengan membayar 24 periode, nanti di pembayaran yang ke-24 itu kita perlu menambahkan sebesar ini agar present value-nya tetap sebesar 1.500. Nah, kalau menambahkan sebesar ini berarti nanti final payment, ini yang ditanya apa ya? Total final payment. Final payment-nya atau pembayaran ke-24 itu berarti kita harus menambah dengan 200 tadi. Karena kita pembayaran terakhirnya kan juga ada 200-nya kan. Nah, 200 harus kita tambah dengan ini. Nah, seperti ini. Kita dapatnya sebesar 213 untuk final payment. Jadi nanti pembayaran 1 sampai pembayaran 23 kita bayar 200, sedangkan pembayaran 24 kita bayarnya 213,32839 gitu. Itu untuk soal ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang mau dikoreksi dari cara pengerjaan maupun hasilnya? Silakan, aku tunggu sebentar. Mungkin sambil nunggu kita break dan sebentar ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang mau dikoreksi atau apapun itu bisa lewat chat atau bisa on mic juga nggak apa-apa. Oke, kita break dan sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Sampai sini apakah aman? Kalau aman boleh react dong. Kalau aman react guys. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kalau tadi kita udah belajar anuitas yang bayarnya itu frekuensinya tuh kurang dari konversi bunga. Sekarang kita belajar anuitas yang bayarnya itu lebih sering ya dari konversi bunganya itu. Ya, misal di sini paymentnya itu tiap 3 bulan sekali, itu kan berarti 4 kali setahun kan. Sedangkan bunganya convertible semi annually, berarti dia berbunganya 2 kali setahun. Berarti kan frekuensi pembayarannya ini 4 kali ya, lebih dari frekuensi konversi bunga, yaitu 2 kali. Nah, ini nanti formulanya untuk pembayaran sebesar 1/M, ini penting banget buat apa ya, diperhatikan ya. Ini tuh rumus ini tuh untuk pembayaran yang sebesar 1/M ya. Nanti PV sama AV-nya bisa dicari dengan ini. Angle N, ada M-nya gini, 1 min V pangkat N per IM. AV-nya seperti ini, 1 plus I pangkat N min 1 per IM. Terus untuk yang anuitas awal, ada double dot-nya itu 1 min V pangkat N per DM. Kalau akumulasinya, S angle N-nya itu 1 plus I pangkat N min 1 per DM. Tuh. Nah, sebagai catatan, ini tuh payment-nya adalah sebesar 1/M. Kalau pembayarannya sebesar 1, kalau payment-nya 1, maka perlu kita kalikan dengan M ya nanti. PV-nya misal kita ambil PV yang ini, itu nanti kita kaliin dengan M. Jadi M kali eh, A angle N, M ini. Ini penting ya. Nanti kita terapkan di soal. Jadi untuk pembayarannya 1/M bisa pakai rumus ini. Tapi kalau untuk pembayarannya sebesar 1, berarti makanya harus dikali dengan M. Nah, misal nanti pembayarannya 1.000 gimana? Kalau pembayarannya 1.000, di situ kalau kita mau menuliskan 1.000 harus kita kalikan dengan M. Atau kalau mau kita pakai, misal 1.000 nih, kita mau pakai rumus ini. Ya berarti nanti kita tulis di sini adalah, eh sebentar. Kalau 1.000 berarti nanti tergantung M-nya berapa. Kalau 1.000, maka kita anggap itu sebagai, misal M-nya 2 nih, pembayarannya 1.000. Nah berarti yang kita tulis di sini adalah 2 kali 1.000 atau 2.000. Makanya di sini harus dikali dengan M gitu. Karena ini ya, ini kan 1/M. Nah, di sininya dikalinya tuh 1. Nah, kalau di sini pembayarannya 1, berarti kan di sininya adalah M gitu ya. Semoga paham ya. Nanti kita terapin di soal aja. Nah, di sini M sama N itu apa sih? M di sini adalah banyaknya payment dalam 1 kali periode konversi bunga. Jadi ya kayak tadi ya, M tuh sebenarnya mirip sama K-nya tadi, tapi kebalikannya. Jadi ya, untuk contohnya nanti ada di bawah. Dan N di sini adalah total periode konversi bunga. Sama kayak tadi. Mirip kayak tadi ya. Nah, misal di sini ada yang jangka waktunya tuh 10 tahun. Terus pembayarannya tuh tiap 3 bulan sekali. Berarti kan itu kan 4 kali setahun. Terus bunganya convertible semi annually. Berarti 2 kali setahun. M-nya tadi sama. Frekuensi konversi bunga atau 4 ini dibagi dengan frekuensi paymentnya atau 2. Berarti 4 per 2, 2. Terus N-nya itu adalah total periode konversi bunga. Berarti di sini, sorry ini agak kebalik ya. Kalau misal M itu kan banyaknya pembayaran dalam 1 kali periode konversi bunga ya. Berarti kalau bunganya itu 3 bulan sekali, sedangkan paymentnya semi annual, ini harusnya banyak pembayarannya. Jadi banyaknya pembayaran dalam 1 kali periode konversi bunga, kan pembayarannya 3 bulan sekali. Oh iya benar, pembayarannya 3 bulan sekali, bunganya convertible semi annually. Berarti benar, nanti pembayarannya ada 2 kali ya dalam 1 semester. Ya benar, jadi 4/2 sama dengan 2. Sorry.
Terus N-nya itu adalah banyaknya total periode konversi bunga. Jadi 2 kali 10 atau 20. Karena bunganya kan terkonversi 2 kali setahun nih. Terus waktunya 10 tahun berarti 2 kali 10. 20 gitu. Nah, di sini sebagai catatan, IM itu bukan yang convertible seper M-SLI kayak biasa ya. Tapi IM di sini adalah M. M tadi kita udah tahu cara ngitungnya kan. M kali 1 plus I pangkat seper M dikurangi 1. Sedangkan DM-nya adalah M kali 1 min 1 min D pangkat seper M. Nah, di sini I itu apa sih? Ya, I itu sama aja bunga efektif. Bunga efektif sesuai periode konversi bunga ya. Konversi bunga. Ya, biasanya kita tulis IM per M gitu. Cuman di sini M-nya beda sama yang ini ya. Mungkin biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soalnya aja ya, biar nggak belibet. Nah, ini kita diminta menentukan nilai present value ya dari sebuah anuitas, paymentnya 4.000 tiap akhir 3 bulan selama 20 tahun, bunganya 8%, convertible semi-annually. Berarti kalau kita jabarkan di sini berarti paymentnya kan sebesar 4.000 ya. Paymentnya 4.000. Paymentnya di sini 4.000 4 kali setahun atau tiap 3 bulan ya. Tiap 3 bulan kan berarti ya bisa kita bilang 4 kali setahun. Sedangkan untuk konversi bunga, kan karena dia convertible semi-annually, itu berarti 2 kali setahun. Nah, terus di sini juga diketahui I2 itu sama dengan 0,08. Berarti nanti I-nya atau J-nya, biasanya kita pakainya J ya. Jadi di rumus tadi mungkin enaknya lebih ditulisnya J. J itu I2 per 2 sama aja 0,08 dibagi 2. Jadinya 0,04. Selanjutnya kita bisa hitung M-nya di sini. M-nya itu adalah M itu kan banyaknya pembayaran dalam satu kali periode konversi bunga. Nah, bunganya itu convertible semi-annually, sedangkan pembayarannya itu quarterly. Berarti di sini kita tinggal bagi payment, frekuensi konversi bunga, tinggal kita bagi dengan frekuensi paymentnya. Berarti itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sedangkan N-nya tadi adalah total periode konversi bunga. Lah kan 2 kali setahun dikali 20 tahun. Berarti 40. Terus kita cari PV-nya nih. PV-nya di sini jangan lupa kita kaliin sama M ya. PV-nya itu kan tadi M dikali, karena di sini pembayarannya sebesar 4.000, berarti 4.000 dikali M dikali A angle N, ini ada M-nya. Yang ini sama dengan 4.000, M-nya tadi 2, terus A angle N ada M-nya, berarti A angle N-nya tadi kan 40, ini dalam kurung 2. Berarti di sini 4.000 dikali 2 dikali 1 min A angle ya, berarti 1 plus J 1,04, pangkatnya berapa? Min 40 berarti dibagi dengan IM. Nah, mungkin tak tambahin ya di sini nyari IM-nya. IM-nya kan tadi M dikali 1 plus J gitu, pangkat seper M min 1. Berarti kan sama aja 2 dikali 1 plus J kan 1,04 pangkat seper M. Seper M-nya di sini berarti setengah min 1. Berarti ini 2
dikali 1,04 pangkat setengah min 1. Gitu. Nah, duanya bisa kita coret. Jadinya 4.000 dikali ini. Nanti bisa dimasukin kalkulator aja, dapatnya 151, sorry, 150, bentar, 151.910,087741. Seperti ini. Jadi ini ya bedanya untuk yang frekuensinya lebih dari konversi bunga itu pakai rumus ini, tapi dengan catatanku tadi. Terus untuk yang frekuensinya kurang dari konversi bunga, kita pakai yang ini. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau dikoreksi? Aku tunggu 30 detik ya. Oh sorry, ini bukan 151, ini 159. Ya, oke. Kak, permisi itu ada yang nanya lewat chat, Kak. Oh ya, Sama mau nanya tentang hal yang sama. Jadi kalau misal em, ngitungnya pakai metode yang awal, berarti itu I-nya sama sama I-nya yang kalau pakai metode ini itu berarti beda ya, Kak? eh, kayaknya beda deh. Mau dicoba, tak coba sekalian ya. Nanti hasilnya sama. Ini aku coba dulu aja. Jadi ini kan seperti yang tak bilang tadi, yang frekuensinya lebih sering, frekuensi pembayarannya lebih sering, ataupun yang frekuensi pembayarannya kurang dari konversi bunga, kita bisa pakai rumus yang awal tadi ya. Nah, berarti harusnya kalau kita hitung itu hasilnya sama. Nah, ini aku coba sekalian aja. Ini, berarti kan ini kita langsung coba terapin aja kan rumusnya 1 plus, kita nyari ininya dulu ya, nyari bunga efektifnya yang sesuai dengan pembayaran. Berarti kan tadi J sama dengan 1 plus IN, sorry, IM per M pangkat, kalau nggak salah pangkat M per N dikurangi 1. Nah, berarti di sini jadinya IM per M ya. M-nya di sini konversi bunganya, berarti 1 plus 0,08 semi annual berarti per 2 pangkat M per N. M-nya itu tadi kan M-nya periode konversi bunga. M-nya berarti 2. Terus convertible semi annually berarti sorry, M-nya 2 benar convertible semi annually. Terus payment-nya kan tiap 3 bulan tuh berarti 4 N-nya dikurang 1 berarti sama aja 1,04 pangkat setengah min 1. Nah, kita hitung aja langsung apa present value berarti 4.000 4.000 dikali di sini angle berarti N-nya banyaknya pembayaran apa total pembayarannya ya berarti kan 20 dikali sama dia kan pembayarannya tiap akhir 3 bulan berarti dalam setahun ada 4 kali ya kan 20 kali 4 berarti 80 gitu 4.000 kali angle 80. Nah, jadi kan 4.000 dikali 1 ini ya angle 80 bunganya 1,04 pangkat setengah min 1 berarti 1 plus 1,04 pangkat setengah min 1 dipangkatin min 80 dibagi dibagi sama bunganya itu juga 1,04 pangkat setengah min 1. Nah, berarti sama aja 4.000 ini 1 min kan ini habis ya. Berarti 1,04 pangkat setengah dikali min 80 berarti pangkatnya min 40 gitu ya.
dibagi 1,04 pangkat setengah min 1. Nah, ini itu coba dihitung, harusnya hasilnya sama. Nih, sama ya. Di sini kan sama ada 4.000 dikali 1 min 1,04 pangkat min 40 dibagi 1,04 pangkat setengah min 1. Berarti jumlahnya juga sama gitu. Yang ini apakah jelas? Jadi teman-teman bisa kok pakai yang rumus periode konversi bunga aja biar nggak bingung. Yang penting bunganya kan berarti harus disamakan dengan pembayarannya gitu. Ketika pembayarannya itu ini quarterly, berarti ya teman-teman harus ubah bunganya juga jadi bunga efektif yang quarterly, yaitu ini. Yang ini apakah jelas yang tadi barusan nanya? Jelas, Kak. Makasih. Oke. Terus ke pertanyaan yang satunya, ini tentang konsep dasar conversion interest. Misalnya 8% langsung dibagi 2, terus ada yang dimasukkan rumus. Oh, ya untuk conversion interest itu sebenarnya, bentar, mungkin dari yang ini, conversion interest-nya, nah jadi untuk conversion interest, itu kenapa kita harus ubah, itu karena dia periodenya tuh, konversinya tuh beda dengan pembayaran nih. Kayak kita membayarnya itu misal semesteran, berarti kan kita bayar tiap 6 bulan. Tapi bunga yang diketahui, bunga yang convertible quarterly misal, berarti kan bunganya terkonversi tiap quarter, berarti 3 bulan. Nah, berarti kita harus sesuaikan dari yang quarterly itu jadi semi annual, tapi bunga yang diketahui, misal bunga itu diketahui convertible quarterly, berarti yang diketahui itu kan adalah I4. Nah, kenapa I4 itu harus kita bagi 4 atau kenapa IM itu dibagi M? Karena ini adalah masih convertible quarterly, belum bunga efektif yang quarterly. Nah, maka J yang sama dengan I4 per 4 itu adalah bunga efektif untuk quarterly. Nah, inilah yang kita nanti harus ubah. Lah, kita kan taunya bunga efektif quarterly, padahal pembayarannya semi annual. Nah, kita perlu bunga efektif yang semi annual. Gimana cara nyarinya? Kita bisa gunakan rumus ini. Nah, jadi kalau bunga efektif itu berarti misal bunga efektif tiap 1 tahun ya, berarti dia berbunganya itu tiap tahun. Kalau bunga efektif quarterly berarti berbunganya tiap 3 bulan. Sedangkan kalau bunga nominal itu tuh dia masih apa ya? Bunga nominal itu masih kita harus bagi dengan ini. Kita masih harus bagi dengan dia tuh terkonversinya berapa kali setahun. Misal diketahui bunga nominal yang convertible quarterly. Ya berarti kita bisa mencari bunga efektif quarterly dengan ngebagi bunga nominal itu dengan M-nya yaitu 4. Gitu. Masih kurang jelas nggak ya? Buat yang nanya lewat chat tadi. Atau masih ada yang mau ditanyain lagi, mungkin ada mau dikonfirmasi. Oke, nanti kalau masih kurang jelas bisa chat WA ya. Oke, kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Di sini anuitas continue. Nah, ini anuitas continue itu dia ngebayarinnya. Anuitas continue itu udah pasti frekuensi pembayaran lebih dari frekuensi konversi bunga. Ini payment ya. Karena ini dia frekuensi pembayarannya kayak tak hingga. Kenapa? Karena kita membayar itu secara continuous atau secara terus-menerus. Nah, present value dari anuitas continue itu dengan N periode konversi bunga, sehingga nanti paymentnya selama tiap periode konversi bunga adalah 1, kita bisa tulisin simbolnya ABAR ya ini. Itu 1 min V pangkat N dibagi delta. Di mana delta di sini, kalau delta itu udah diketahui sebagai force of interest, kalau di soal udah diketahui force of interest berarti dia delta. Tapi kalau yang diketahui bunga efektif berarti delta sama dengan ln 1 plus I gitu. Nah, nilai akumulasinya
seperti ini. E pangkat N delta min 1 per delta. Jarang keluar sih yang anuitas kontinu. Kita ke contoh soalnya aja langsung. Jadi di sini ada uang sebesar 100.000. Ini kayak present value-nya. Dan dia tuh bunganya 4% per tahun convertible continuously. Berarti kan ya kayak tadi ya, convertible continuously berarti dia berbunganya secara terus-menerus ya. Nah, jika bunganya itu kita withdraw continuously juga dengan dia tuh 7.000 per tahun. Nah, kapan uangnya bakal habis? Kan dia udah diketahui dia convertible continuously, berarti udah dia force of interest tuh. Berarti deltanya 4%. Terus di sini PV-nya kan 100.000. Terus pembayarannya atau withdraw ya di sini itu 7.000. Berarti persamaannya adalah di sini 100.000 sama dengan 7.000 dikali A bar angle N. Yang kita cari adalah N-nya. Jadi di sini mungkin kita coret kedua ruas dengan 7.000, berarti ini 100 per 7 gitu, sama dengan 1 min bunganya kan 1,04. Sorry. E pangkat min 0,04 kali N gitu ya. Dibagi 0,04. Nanti kita bisa solve ini pakai kalkulator, berarti kan nanti E pangkat min 0,04 N itu sama aja 1 min 0,04 dikali 100 per 7. Nah, ini bisa kita len aja nanti. Kalau kita len kedua ruas kan berarti min 0,04 N itu sama aja len 1 min 0,04 dikali 100 per 7. Berarti N-nya adalah 1 per min 0,04 dikali len ini ya. Nanti dapatnya adalah 21,182. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum kita lanjut dulu. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Nah, sekarang anuitas yang naik secara aritmatika. Jadi misal anuitas N periode dengan pembayaran pertamanya P, terus seterusnya nambah Q. Jadi P terus P plus Q, P plus 2Q. Nanti kita ngitung present value atau maupun future value-nya itu bisa pakai rumus ini. Jadi P dikali A angle N ditambah Q kali ini A angle N dikurangi NV pangkat N min per I. Dan ini untuk accumulation value-nya P dikali S angle N ditambah Q kali S angle N min N per I. Nah, terus nanti bisa aja P sama dengan Q sama dengan, ya P-nya sama dengan Q ya. Misal pembayaran awalnya 1.000, terus naik jadi 2.000, 3.000, 4.000. Berarti kan ini P-nya 1.000. Nah, Q itu apa? Q itu kenaikannya nih. Dia nambah 1.000, nambah 1.000, nambah 1.000. Berarti kan Q-nya juga 1.000. Berarti kan P sama dengan Q. Bisa kita pakai rumus ini. Langsung dikali aja tadi, berarti 1.000 dikali A angle N double dot di sini dikurangi NV pangkat N per I. Terus kalau akumulasinya ya tinggal 1.000 kali S double dot angle N dikurangi N per I. Kita langsung ke contohnya aja biar nggak bingung. Oh, ada yang naik dulu, sorry. Oh, ini naik, Ting. Yang tadi itu anuitas akhir, sorry. Yang ini anuitas awal. Jadi sama-sama naik ya. Bedanya apa? Ya, benar-benar bedanya cuma dikali sama 1 plus I ya. Jadi ini kalau anuitas akhir tuh kayak gini. Kalau anuitas awal ya kesemuanya ini kita kali sama 1 plus I. Begitu pula yang nanti ketika P-nya sama dengan Q. Jadi bedanya cuma dikali 1 plus I aja. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini misal ada anuitas yang tadi naik selama 10 tahun. Dia di awal pembayarannya 2.000 di akhir bulan pertama, terus 4.000 di akhir bulan kedua. Dan naiknya tuh pokoknya 2.000 terus setiap akhir bulan. Nah, diketahui di sini tingkat bunganya tuh 15% convertible monthly. Kita diminta mencari present value-nya. Nah, kita tulis dulu aja di sini kan berarti diketahui
I12 di sini kan I12 kita ketahui sama dengan 0,15 0,15. Jadi J-nya adalah 0,15 per 12 ya. Itu. Atau sama aja 0,0125. Nah, selanjutnya kita tahu P-nya itu adalah 2000. Karena di awal tadi bayar 2000, terus naik 2000 terus, berarti Q-nya 2000. Berarti kita bisa simpulkan P sama dengan Q. Atau nanti kita tuliskan sebagai K. Ini aja mungkin. Nah, nanti terus T-nya itu 10 tahun. Terus dia kan convertible ini ya. Berarti kan M-nya 12 ya. Convertible monthly berarti M-nya 12. Berarti nanti totalnya atau N itu kan sama aja MT. Banyaknya pembayarannya secara total, banyaknya konversinya secara total itu adalah MT, yaitu ya ini konversi maupun pembayarannya ya. Karena konversi sama pembayarannya sama-sama bulanan. Berarti 12 kali 10 atau 102. Nah, present value-nya itu pakai yang tadi. Karena P sama dengan Q, berarti K kali A double dot angle N dikurangi NV pangkat N dibagi I. Nah, ini sama aja. Ya, berarti 2000. A double dot angle N-nya kan tadi 120. Dikurangi 120. V pangkat N. V itu kan berarti 1,0125. Pangkat pangkat min 120 karena V ya, V pangkat N, dibagi dengan I-nya, atau berarti J-nya. Nah, ini mungkin J. Nah, kita tinggal menjabarkan di sini, berarti sama aja 2000 dikali dengan 1 min 1,0125 dikurangi 120 dibagi dengan 0,0125. Karena ini anuitas awal, berarti perlu kita kaliin sama 1 plus I ya. Berarti dikali 1 plus I nanti jadinya 1,0125 dikurangi dengan NV pangkat N berarti, oh sorry, ini 2000-nya itu di luar ya. Karena di sini K-nya di luar. Dikurangi dengan ini, 120 kali 1,0125 pangkat min 120. Dibagi 0,0125. Dah, ini bisa teman-teman masukin kalkulator, nanti dapatnya 5.717.100,59 ya, gitu untuk yang soal ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum atau mungkin ada yang mau dibenerin? Kalau belum kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi kan anuitas naik, sekarang anuitas yang menurun secara aritmatika. Jadi dia bayarnya pertama P, terus dia berkurang Q nih. Misal dia bayarnya pertama 1000, terus 800, habis itu 600, terus 400. Kan berarti dia P-nya 1000 nih. Nah, Q-nya berapa? Ya turunnya ini. Dia turun 200, turun 200, dan seterusnya berarti Q-nya 200. Tuh. Nah, apa bedanya? Di sini bedanya adalah ya dikurangi aja. Kalau tadi untuk anuitas naik ini tuh plus, tapi kalau untuk anuitas menurun ya ini dikurangi aja gitu. Jadi P A angle N dikurangi Q A angle N dikurangi NV pangkat N min I. Ini juga dikurang. Dan begitu pula seterusnya. Cuman yang agak beda adalah di rumus yang ini ya. Ketika P sama dengan Q. Sorry. Ini khusus ketika P-nya itu sama dengan N dan Q-nya itu sama dengan 1. Nanti teman-teman bisa pakai rumus ini. Jadi misal
Ya, di sini maksud N di sini adalah P-nya ya. P sama dengan N dan Q sama dengan 1. Nanti kita teman-teman bisa pakai rumus ini. Kemudian untuk yang anuitas awal, nanti teman-teman bisa gunakan rumus ini. Sama kayak tadi, tinggal dikali dengan 1 plus I. Cuman sebentar aku agak ragu kenapa ini P sama dengan N. Mungkin aku nanti cek lagi ya. Yang jelas untuk amannya ya teman-teman pakai rumus yang umum ini aja. Ini kayak yang bawah ini kan sebenarnya rumus untuk kasus khusus gitu. Nah nanti yang atas ini adalah rumus-rumus yang umumnya. Mau P sama Q-nya berapapun kan bisa. Gitu. Nanti aku cek lagi ya untuk rumus yang bawah ini. Nah kita langsung ke soalnya aja. Di sini ada annuity immediate dengan semi-annual payment nih. Sebesar 800, 750, 700, sampai seterusnya sampai 400. Dengan diketahui bunga convertible semi-annual ini 10%, kita diminta untuk mencari present value dari annuity-nya. Nah, tulis saja, kan payment-nya tuh ada 800, 750, dan seterusnya sampai 400. Berarti ada banyaknya payments-nya itu sebanyak 8 ya. Nanti coba teman-teman hitung aja dari 800 sampai 400 itu ada berapa. Terus di sini diketahui I2-nya 0,1, berarti J-nya 0,05. Terus di sini kan awalnya 800 tuh. Terus ngurang terus. Ini berarti kurang 50. 50. Berarti kan P-nya adalah 800. Q-nya adalah 50. Nah, PV-nya gimana? Dia kan annuity immediate ya. Berarti kita bisa pakai annuity immediate yang menurun tadi. PA angle N dikurangi Q. A angle N min NV pangkat N dibagi I. Atau ini dibagi J aja. Karena kita dapatnya J ya. Nah, berarti P-nya itu 800 dikali dengan A angle N, berarti di sini payment-nya ada 8 ya. Berarti A angle 8. A angle 8 itu berarti 1 min 1,05 pangkat min 8 dibagi dengan 0,05 dikurangi 50 dikali 1. Ini kan A angle N dulu nih. A angle N kan berarti A angle N, A angle 8 berarti sama kayak tadi. 1 min 1,05 pangkat min 8 dibagi 0,05. Nah, dikurangi sama NV pangkat N. N-nya 8 kali 1,05 pangkat N. Berarti pangkat min 8. Karena V ya. Dibagi sama J. 0,05. Dah, ini udah. Jadi tinggal teman-teman masukin ke kalkulator. Nanti dapatnya adalah 12.115,223 gitu. Ini untuk anuitas yang dalam kasus ini dia anuitasnya turun secara aritmetik dengan pembayaran awalnya 800 dan dia turun terus sebesar 50 gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Mungkin kalau ada yang malu buat nanya langsung nanti bisa chat tuh aja. Kita lanjut ke berikutnya. Ini ada perpetuitas yang naik secara aritmetik ya. Nanti misalnya ada perpetuitas nih, yaitu anuitas yang dia tuh ya teman-teman tahu ya, perpetuitas itu adalah limit N menuju tak hingga dari A angle N. Nah, ini adalah perpetuitas. Jadi dia pembayarannya seterusnya, periodenya tak berhingga menuju tak hingga. Dengan pembayaran pertamanya itu adalah P, terus nambahnya sebesar Q ya, kayak tadi ya. Nah, nanti rumus untuk ngitung PV-nya, ini lebih simpel ya. P per I ditambah dengan Q per I kuadrat untuk perpetuitas akhir. Nah, untuk perpetuitas awal, seperti biasa, tinggal kita kali dengan 1 plus I. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya di sini. Ini ada perpetuity immediate dengan pembayaran tahunannya itu 1357 dan seterusnya. Nah, jika present value dari pembayaran ke-6 dan ke-7 itu sama, kita diminta untuk
mencari present value dari perpetuity-nya. Nah, ini kita lanjutin dulu nih. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ini kan berarti pembayaran ke-6. Ini pembayaran ke-7. Present value dari pembayaran ke-6 dan pembayaran ke-7 itu sama. Itu apa gunanya? Itu bisa kita pakai buat nyari interest-nya. Berarti 11 dibagi 1 plus I pangkat 6. Ini present value untuk pembayaran ke-6 itu sama dengan present value dari pembayaran ke-7. 1 plus I pangkat 7. Kan gini ya, teman-teman. Nanti kita bisa solve aja, berarti di sini 13. Ini kan bisa dicoret nih. Kedua ruas bisa kita kali dengan 1 plus I pangkat 6, berarti kan 11 sama dengan 13 per 1 plus I. Jadi nanti 1 plus I sama dengan 13 per 11. Nah, I-nya sama dengan 13 per 11 min 1, yaitu sama dengan 2 per 11. Gitu. Ini untuk interest-nya. Nah, yang pengen dicari adalah present value dari perpetuity. Di rumus sebelumnya, present value-nya tadi adalah P per I ditambah Q per I kuadrat, karena annuity immediate ya. Nah, P-nya berapa? Pembayaran pertamanya kan 1, ya kan? Q-nya dia naik sebesar 2. Jadi Q-nya adalah 2. Jadi nanti PV-nya itu P per I, berarti 1 dibagi 2 per 11, ditambah Q per I kuadrat, atau 2 per 11 kuadrat, atau ya 11 per 2, ditambah, berarti ini ya 121, 4 per 121, terus jadi ya 121 per 2. Jadi 132 per 2 atau sebesar 66 gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum, atau mungkin ada, aku tunggu bentar deh. Oke, kalau belum, nanti kalau kecepatan bilang ya. Kita lanjut dulu ke anuitas yang naik secara geometri. Nah, ini misal ada anuitas N periode dengan pembayaran pertamanya itu adalah P, kemudian naik secara geometrik dengan rasio 1 plus K nih tiap periodenya. Berarti kan jadi P kali, terus P kali 1 plus K, P kali 1 plus K kuadrat, dan seterusnya. Nanti PV sama AV-nya itu kayak gini. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Ya misal P-nya atau pembayaran pertamanya 1000. Terus kan naiknya rasionya 1 plus K. Misal K-nya 10% nih biar gampang. Nanti pembayaran pertamanya tuh 1000. Nah, gini misal 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti pembayaran pertamanya ya misal di akhir ya 1000. Terus 1000 kali 1 plus K berarti kan 1100 ya. Ya 1000 kali 1,1, ini 1000 kali 1,1 kuadrat, dan 1000 kali 1,1 pangkat 3. Kayak gini ya. Jadi nanti dia bayarnya tuh nggak tetap sebesar 1000, tapi naik, dan naiknya bukan aritmetik kayak tadi ya, tapi dia naiknya geometrik nih dengan rasio 1 plus K. Di sini K-nya misal 10% gitu. Ya, jadi kalau kayak gini kan berarti pertamanya bayarnya 1000, pembayaran keduanya 1100, dan seterusnya. Nanti rumusnya ini ya. Untuk anuitas akhir itu 1 min 1 plus K per 1 plus I pangkat N dibagi I min K. Itu ya biasa interest, terus K itu tadi kenaikannya tadi ya berapa persen gitu tiap periode. Nah, untuk accumulated value-nya ya kita tinggal kali sama 1 plus I pangkat N. Kalau untuk anuitas awal rumusnya sama, tinggal ditambahin 1 plus I, dan untuk akumulasinya ya tinggal dikaliin sama 1 plus I pangkat N gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau belum, kita lanjut dulu ke anuitas yang turun nih. Sama, tapi dia pembayarannya tuh turun ya. Jadi misal nanti dia bayarnya pertama 1000. Misal kayak contoh tadi ya, P-nya tuh 10, P-nya 1000 dengan K-nya itu 10%, tapi dia turun ya. Berarti pertama dia bayar 1000, terus nanti 1000 kali 1 min 0,1, 1000
kali 1 min 0,1 kuadrat, atau berarti kan 0,9 gitu ya. Ini mungkin enaknya 0,9. Terus 1000 kali 0,9 kuadrat, 1000 kali 0,9 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi kan kayak dia pertama bayar 1000, habis itu bayarnya turun nih jadi 900, turun lagi jadi 810, dan seterusnya ya, dia turun lagi nyampe jadi 743 gitu misalnya. Oke, 729, sorry. Nah, dan seterusnya. Jadi pembayarannya turun secara geometrik. Nah, nanti rumus untuk karena dia menurun, untuk anuitas akhirnya 1 min K per 1 plus I pangkat N dibagi I plus K, kemudian untuk akumulasinya ya kaliin nama 1 plus I pangkat N. Kalau untuk anuitas awal berarti tinggal dikali 1 plus I. Kalau untuk anuitas awal yang AV berarti ya nanti dikali 1 plus I sama 1 plus I pangkat N gitu. Nah, apa bedanya sih? Mungkin kalau teman-teman cermat, di sini bedanya ini 1 min K plus ini I plus K. Nah, tapi kalau yang naik tadi, ini 1 plus K sama ini I min K. Jadi tukeran aja sih gitu. Biar gampang ingatnya ditukar aja. Tapi jangan sampai kebalik ya. Nah, ini rumusnya dari mana? Sebenarnya aku mau nyoba nurunin, tapi waktunya udah agak mepet. Jadi kita coba lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, ini mungkin dari ini dulu deh, materi untuk anuitas yang naik ataupun turun secara geometri. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman tentang konsepnya mungkin? Kalau belum, aku lanjut dulu ke latihan soal di sini yang terakhir. Jadi ada deposit sebesar, depositnya itu di tiap awal ya ini. Deposit tiap awal tahun selama 10 tahun. Nah, 5 deposit pertama tuh 1000, terus depositnya itu naik 5% nih tiap tahun setelahnya. Nah, jika bunganya itu 8% efektif per tahun di sini, nah akumulasi di akhir 10 tahunnya tuh berapa gitu. Bisa dicari nih. Kayak yang langsung ya kita teman-teman pakai rumus tadi, tapi kita tulis dulu nih informasi-informasinya. Di sini 10 tahun. 10 tahun tiap tahun ya, berarti langsung aja N-nya 10. Terus di sini deposit pertamanya tuh 1000. Jadi kayak dia bayarnya tuh sebesar 1000. P-nya aja gitu. Terus K-nya di sini 5%, I-nya 8%. Udah, ini aja infonya. Nah, tapi di sini ada catatan nih. 5 deposit pertama itu 1000. Nah, kita diminta buat nyari apa? 5 deposit pertama 1000. Kan dia tiap tahun selama 10 tahun. Berarti total ada 10 deposit. Nah, 5 deposit pertama 10.000. Setelah itu baru mulai naik gitu ya. Nah, berarti bisa kita cari aja. Di sini bisa kita gunakan rumusnya. Kita bisa mungkin yang 5 deposit pertama dulu nih. Nah, 5 deposit pertama di sini itu kita bisa hitung aja. Berarti kita mungkin tulis saja AV1 gitu ya. Nah, kalau 5 deposit pertama kan berarti kita, karena dia tetap ya, kita hitung kayak biasa aja. Berarti 1000 S double dot angle 5. Jangan lupa dikali dengan 1 plus I pangkat 5. Kenapa? Karena 1000 S double dot angle 5 itu cuman ngebawa paymentnya ke akhir periode kelima ya gitu ya.
Nah, ini kan dia bayarnya 1.000 dan seterusnya di sini juga bayar 1.000 gitu. Berarti kan kita bawa ini semua ke masih ke sini. Maka harus kita kalikan dengan 1,08 pangkat 5. Ini ya. Nah, kita bisa hitung aja berarti 1.000 dikali 1,08 pangkat 5 min 1 dibagi dengan 0,08 dikali dengan 1,08 karena ini anuitas awal, terus masih dikali dengan 1,08 pangkat 5. Ya, nanti kita dapat dengan kalkulator 9.309. Kemudian selanjutnya, eh, dia kan berikutnya pembayarannya naik terus sebesar 5%. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus yang tadi, yaitu yang kenaikan sebesar 5% tadi, yang naik sebesar K, 1 plus K tadi. Berarti 5 deposit berikutnya, itu nanti AV2 tulis saja, sama dengan 1.000 dikali yang rumus tadi ya. 1 dikurangi I min K per 1 plus I pangkat N dibagi I plus K dikali 1 plus I dikali 1 plus I pangkat N. Nanti bisa teman-teman cek lagi aja rumusnya. Nanti kalau dimasukin, karena ini nggak muat, tak ganti aja di sini. I min K berarti kan I-nya tadi berapa? 8%, K-nya 5% tuh. Berarti 0,08 dikurangi 0,05. 1 plus I berarti 1,08. I plus K berarti 0,08 ditambah 0,05. Nah, ini 1 plus I berarti 1,08. Ini juga 1,08. N-nya berapa? 10. Nanti kita akan dapat sebesar 7.297. Nah, akumulasi totalnya ya berarti kita tinggal jumlahin aja yang pertama ditambah yang kedua tadi. Atau 9309 ditambah 7297. Jadi diperoleh 16.606 gitu. Nah, ini untuk itu tadi udah soal yang terakhir ya teman-teman. Jadi sampai sini apakah ada pertanyaan untuk soal ini maupun nanti maupun soal-soal tadi ataupun materi-materi tadi? Sama yang rumus tadi, rumus yang ini. Nah, rumus yang ini bakalan aku cek ya tadi kenapa P sama dengan N, nanti aku cek terus aku kabarin juga. Terus kalau mau ada yang dikoreksi kabarin aja ya ini. Atau ada yang mau ditanyain silakan. Mungkin aku tunggu bentar 30 detik. Oke, kalau belum ada mungkin untuk tutor kali ini sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Makasih teman-teman semua. Selamat malam.